Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat banget kali ini pemirsa. Lagi-lagi kita kehadiran salah satu narasumber yang pastinya menginspirasi sekali. Kali ini kita akan menghadirkan Mbak Sunarti selaku eksekutif produser di salah satu film. Assalamualaikum Mbak Sunarti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, sangat baik. Luar biasa. Alhamdulillah Mbak Sunarti. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktunya di sela kesibukannya buat ngobrol sama teman-teman BRTV ini. Pastinya excited banget buat ngedengerin cerita seputar dunia eksekutif produser bersama Mbak Sunarti. Mungkin bisa disapa dulu. Tadi salat dulu soalnya, salat maghrib dulu jadi agak telat masuknya. Iya nggak apa-apa Mbak. Boleh disapa dulu Mbak pemirsa BRTV di rumah, silakan Mbak. Iya, halo BRTV, pemirsa BRTV yang berada di rumah. Saya Sunarti Sain dari Makassar nih, langsung live bareng Mbak Via. Baik, Mbak Sunarti ini merupakan eksekutif produser di salah satu film Mapaci ya, judulnya ya Mbak ya? Ya, benar, film Mapaci yang sedang tayang saat ini. Wah, di bioskop berarti di seluruh Indonesia ya? Iya benar, jadi kalau di Jakarta tuh kita dapat di 11 titik ya, 11 lokasi. Mudah-mudahan masih terus bertahan sampai minggu depan karena film ini sudah tayang sejak 24 Agustus 2023. Wow, nah ini kali ini kita ngehadirin salah satu eksekutif produsernya nih Mbak Sunarti, luar biasa sekali ya. Baik, ini kita sebelum ngebahas soal filmnya nih Mbak Sunarti, mungkin aku pengen tanya dulu dong Mbak Sunarti sekarang sih lagi sibuk-sibuk apa nih? Sebenarnya saya kan basicnya backgroundnya jurnalis ya, jadi masih jadi di sela-sela ngurus film saya juga harus menghandle satu media di Makassar dan kesibukannya itu sih juga jadi trainer di Google News Initiative. Kebetulan juga jadi penguji di Dewan Pers. Jadi itu kesibukannya. Seputar jurnalis ya. Iya benar sekali. Baik, Mbak Sunarti ini banyak mungkin teman-teman di rumah yang penasaran sebenarnya tugas eksekutif produser tuh lebih ke apa sih spesifikasi pekerjaannya atau job desk-nya itu sendiri sih Mbak? Iya sebenarnya eksekutif produser itu kan lebih kepada bagaimana memastikan semua segala macam kebutuhan produksi itu berjalan dengan baik, memastikan produksi juga tepat waktu gitu ya, sampai mengurus distribusi. Jadi kita juga yang memilih atau mengajukan untuk jadwal tayang dan sebagainya. Jadi memang penanggung jawab secara keseluruhan lah intinya seperti itu. Untuk produksi film Mapaci ini sendiri memakan waktu berapa lama untuk produksinya sendiri nih Mbak? Sebenarnya film ini kita syutingnya itu pas sebelum masuk COVID. Jadi sebelum masuk COVID kita sudah alhamdulillah waktu itu selesai syuting. Kemudian COVID, jadi masa itu kita gunakan untuk post pro karena kan pada saat itu bioskop juga tidak bisa tutup ya, ada berapa lama jeda gitu bioskop benar-benar tutup, kemudian pas buka juga cuma 50% okupansinya cuma bisa 50%. Sebenarnya kita di tahun 2001 itu udah dikasih jadwal tayang, tapi di masa itu okupansi hanya 50%, jadi hanya boleh mengisi seat 50% di setiap teater. Nah, pada saat jadwal tayang keluar dan kita masih berada dalam situasi COVID, kita kemudian mikir ini kalau kita berjalan tidak maksimal nih. Jadi kita kemudian melakukan pembicaraan ulang kembali dengan pihak bioskop, dalam hal ini XX1 yang paling besar jaringannya kan. Kita ngajak diskusi lagi gimana kalau kita postpone deh untuk penayangan film ini karena
kita sayang sekali kalau Iya. okupansinya hanya 50%, sementara Mhm. kami yakin benar bahwa film ini akan sangat bisa diterima oleh masyarakat dan mudah-mudahan bisa box office gitu. Oke, baik. Iya, sampai pada akhirnya sekarang sudah mulai tayang ya, karena Iya, udah sudah mulai tayang gitu. udah, apa namanya, Alhamdulillah sudah mulai responnya juga ya, positif sudah ya. sudah mulai, Ya, apa namanya, masyarakat juga sudah mulai aktif lagi nonton film di bioskop ya. benar. Mbak Via harus nonton nih. Iya, makanya aku penasaran banget nih sebenarnya, dan kebetulan sekarang, kesempatan bisa ngobrol sama Mbak gitu ya, selaku eksekutif produsernya. Nah, Mbak, ini aku mau tanya langsung ke Mbak ya, selaku eksekutif produser, sebenarnya apa sih cerita di balik si Mapaci ini sendiri? Kenapa sampai pada akhirnya ada film ini? Baik, jadi kan kalau mungkin, yang kedengaran di luar itu film ini berlatar budaya gitu ya. Iya. Jadi bagaimana, adat atau tradisi Mapaci atau malam pacar, di daerah Bugis Makassar itu atau di, suku Bugis Makassar ada tradisi yang disebut Mapaci. Kalau di Jawa kan di Sunda Midodareni gitu ya. Mmm. Kemudian di, Sumatera beda lagi namanya, tapi, Iya. eee, bisa jadi filosofi dari, Mapaci ini atau malam sebelum akad nikah dilangsungkan pada, esok harinya itu mungkin bisa jadi sama, karena itu semacam proses pembersihan diri gitu. Mhm. Calon pengantin benar-benar, dalam keadaan bersih sebelum masuk ke fase yang, sakral akad nikah. Tapi sebenarnya di dalam cerita ini bukan tidak melulu, dari awal sampai akhir, tradisi atau budaya yang diangkat, tapi di dalamnya ada kisah cinta sebenarnya. Jadi ada kisah cinta antara, karakternya di situ adalah Andi Tenri Nabila dan Dokter Iwan, kemudian ada satu, Erwin. Jadi, yang pengen kita angkat sebenarnya bagaimana seorang perempuan menghadapi banyak sekali situasi dalam kehidupannya, baik itu dia sebagai, perempuan yang berkarir begitu, punya punya cita-cita, maupun perempuan yang kemudian terlibat dalam, persoalan asmara atau, perempuan yang jatuh cinta, kemudian bagaimana dia menghadapi atau, mengatasi ya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, baik kehidupan pribadinya dia, untuk karirnya maupun persoalan, asmaranya gitu. Jadi sebenarnya itu tokohnya itu si perempuan ini. Mmm. Lebih relatable ya sama cerita konflik-konflik masyarakat yang ada pastinya ya. Yes, benar. Jadi memang sangat relate dengan Iya. kehidupan, kita-kita lah ya, Baik. gitu. Tapi, untuk kisahnya sendiri kayak kisah percintaannya kan ini kan ada sosok si perempuannya ini yang jadi highlight-nya nih, Mbak. Tapi Ya, ada inspirasi ya. dari memang kisah nyata kah atau memang, sebuah apa ya, ilustrasi atau seperti apa? Iya, sebenarnya kan awalnya ini benar-benar hanya cerita yang, fiksi ya, Iya, tapi kemudian ternyata pas, setelah syuting berlangsung, relate. untuk tokohnya iya, tokoh perempuannya ini benar-benar kejadian dalam Iya. kehidupan nyatanya dia gitu. Benar-benar, sudah melakukan proses, akan menikah gitu ya, sudah melakukan proses lamaran, tapi kemudian tidak jadi menikah, jadi papacinya batal gitu. Iya. Jadi benar-benar, ada yang, eee, benar-benar ada kisah nyatanya tuh ada dalam salah satu Iya. tokoh karakternya di film ini, gitu. Karena emang cerita, berarti lebih ke tradisi masyarakat Bugis ya, lebih ininya Iya, ya kalau jadi, sebenarnya kita juga mau memperlihatkan bahwa, di dalam masyarakat Bugis Makassar itu ada namanya prosesi Mapaci yang biasa dilakukan atau harus dilalui oleh seorang calon pengantin, baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. Jadi, pada saat malam sebelum akad nikah itu, di dua keluarga ini, calon pengantin, baik pengantin perempuan maupun laki-laki akan digelar malam yang disebut malam Mapaci. Malam Mmm. Mapaci. Jadi, Mapaci itu sebenarnya paci itu ada daun-daun pacar ya, namanya daun pacar yang kemudian, dalam bahasa Bugis sendiri pacing itu artinya bersih gitu. Mhm. Jadi, filosofinya ya proses, membersihkan diri karena di dalamnya juga ada biasanya calon pengantin akan melakukan, kalau, gitu ya, muslim ya melakukan penamatan gitu, penamatan Al-Qur'an gitu. Jadi ada banyak prosesi yang harus dilalui gitu sebelum masuk ke akad nikah.
Jadi tidak sesimpel yang orang bayangkan. Iya. Ini banyak Gitu. nilai-nilai yang disediakan di dalam film ini, nggak cuma soal Iya, mungkin budayanya gitu ya dari Mapaci itu benar, sendiri, tapi tradisi ini yang penuh ada dengan kisah yang makna. relate. Iya, dan ternyata kan semua orang Bugis, hampir semua ya, hampir semua orang Iya. Bugis Makassar ya pernah melalui melalui ini, pernah melalui prosesi Mapacing ini. Dan dari komen-komen yang masuk kita jadi tahu bahwa oh ternyata ada juga beberapa orang yang mengalami hal yang sama seperti yang di film gitu. Hmm. Tiba-tiba di malam sebelum menikah di malam Mapaci karena harus tugas keluar kota karena pekerjaan, dia baru baru tiba di apa namanya di lokasi gitu pas malam Mapacing itu. Ada juga tuh yang seperti itu. Jadi ini kan apa ya? Jadi memang kalau saya sih bilangnya kalau kita nonton ini ya semua rasa ada dalam film ini deh. Rasa kita akan perasaan emosi kita akan diaduk-aduk, tapi kita juga bisa tertawa terbahak-bahak karena ada komedinya juga di sini. Wah, jadi makin penasaran pengen nonton Mapaci. Iya harus. Ini Dan pemirsa orang-orang di TV. luar Sulsel juga akan mengenal ini. Oh ternyata seperti ini kalau pengantin Bugis ya sebelum akad nikah ada Mapaci, pakaian Jadi adat tahu kita ya. tampilkan. Kuliner-kuliner tradisional juga kita munculkan Wah. di situ. Ini masyarakat Bugis pasti bangga banget nih hadirnya film Mapaci ini pasti ya karena lebih Alhamdulillah mengenalkan responnya luar daerahnya. biasa positif. Ya. Ya, aduh luar biasa. Baik, nah ini mau ngomongin soal lebih ke konflik Mapaci tapi nanti di keep dulu nih. Aku pengen tahu nih nanya soal apa namanya Mbak Sunarti gitu ya soal di bidang eksekutif produsernya. Nah, tantangannya apa sih Mbak selama menjalankan produksi film ini? Tantangannya kemarin apa ya? Tantangannya sih lebih kepada bagaimana kita bisa karena ini jualan kita memang kemarin itu kita banyak mengangkat prosesi tradisi adat gitu ya. Tantangannya bagaimana kita bisa memunculkan itu semua tanpa ada yang merasa ini nggak benar, ini salah, ini tradisinya salah gitu. Jadi kita akhirnya memutuskan harus memasukkan dalam tim kami itu konsultan kebudayaan dan itu bisa merapikan banyak hal dalam produksi film ini karena kita banyak mengangkat tradisi memang di dalamnya termasuk ada pantun Bugis Makassar yang biasa terjadi dalam pada saat lamaran begitu ya, jadi saling berbalas pantun antara pihak laki-laki, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Itu kan pakai bahasa Bugis yang benar-benar bahasa Bugis yang Identik banget mungkin ya. jarang kita dengar ya sekarang Iya. ini. Oh iya. Tapi ada kita munculkan di film. Wah, makin excited pastinya pemirsa BRTV ini buat nonton Mapaci. Tapi Mbak Sunarti kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa kita akan ngebahas lagi nih soal film Mapaci dan pastinya job desk-nya Mbak Sunarti sebagai eksekutif produser seperti apa keseruannya. Kita akan jeda sebentar setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.